ketentuan berlaku. Kalau ternyata butuhnya sebulan, ya sebulan kita lindungi, sehari ya sehari kita lindungi. Dan kita juga sering ketika sama KDRT ya, gitu. Silakan. Dari Mas Frans ada tanggapan terkait beberapa pertanyaan? Dan juga narasumber dengan Mbak Siti dan teman-teman dari AJI. Saya Hana sebagai psikolog bermitra dengan LPSK itu dari 2016 Pak. Terima kasih. Ya, mau seling silakan ya. Terima kasih. Mungkin sedikit menanggapi bicara tentang kasus. Jadi penanganan LPSK itu bukan berarti harus yang diviralkan baru ditangani. Bergerak dalam diam tetapi ditangani gitu. Dan beberapa kasus tetap diselesaikan sampai juga ada proses hukum. Ada pelakunya preman Pak, tidak terekspos media tetapi tetap dihukum Mbak Siti ya. Dan anak juga dan korban juga dan keluarga mendapat pendampingan psikologis secara penuh Bapak. Nah, ini izin mungkin saya akan bertanya Bapak. Dari LPSK bagaimana sih perlindungan saksi, dalam arti kan kami sebagai tim pemeriksa. Karena bicara culture, di sini orang Manado itu kalau dapat tahu siapa yang diperiksa kadang bergeraknya gas kan gitu. Nah, secara psikologis kan manusia juga, bahwa kami juga sebagai psikolog merasa juga terancam seperti itu. Nah, apakah dari kami sebagai tim pemeriksa bisa mendapatkan perlindungan secara keamanan gitu, supaya kami juga bisa merasa aman? Karena situasinya kita bicara Jakarta dengan Manado beda Pak. Manado jaraknya dekat gitu. Kalau Jakarta, nah jaraknya lumayan jauh gitu. Sedangkan Manado tak putar-putar bisa sampai. Dan orang Manado kan cepat sekali untuk mengekspos siapa sih yang memeriksa gitu. Jadi secara psikologis namanya manusia, kami harapkan juga bisa dapat masukan. Apakah kami sebagai tim pemeriksa bisa berhak mendapatkan pendampingan secara keamanan? Dan izin terakhir buat teman-teman AJI, beberapa artikel yang saya baca di media ini mungkin masukan ketika meminta berita dari narasumber, boleh dicek lagi apakah beliau memang sebagai seorang psikolog. Karena beberapa artikel itu statusnya bukan sebagai psikolog gitu. Membedakannya lihat di gelarnya, bahwa di belakangnya pasti ada gelar dengan psikolog. Terima kasih. Oke. Ya tentu prinsip perlindungan LPSK itu kita tidak melihat latar belakang siapapun ya. Tapi kalau ditanya, kita pernah dalam kasus Ahmadiyah. Tapi kita melindungi bukan karena dia Ahmadiyahnya, tapi karena memang dalam proses itu ada bentuk-bentuk penganiayaan. Nah, paling kita masuk penganiayaannya. Bahkan waktu itu yang kita lindungi ini sempat jadi pegawai di LPSK juga untuk memberikan kepastian mereka punya masa depan. Jadi ketika ada kasus-kasus berkaitan dengan kebebasan beragama, tentu kita tidak masuk freedom of religion ya, tetapi bentuk kasus-kasus tuntutannya apa? Apakah ada penganiayaan, apakah juga yang berkaitan dengan 10 tindak pidana tadi, barulah kita masuk yang kebetulan memang latar belakangnya adalah berkaitan dengan kasus-kasus minoritas. Nah ini yang kita katakan siapapun latar belakangnya tentu itu bisa dilakukan. Ya, makasih banyak karena inginkan bahwa kita kerja dalam diam. Prinsipnya itu memang silent. Karena di dalam prinsip bekerja kami adalah kerahasiaan dan juga keselamatan itu yang utama. Ya kami tidak perlu atau tidak juga membutuhkan komunikasi yang luar biasa. Jadi memang kita penting misi utama kita adalah menyelamatkan dan juga menyembuhkan para korban ini supaya mereka punya kekuatan keberanian untuk mengungkap peristiwa pidana itu. Nah, bagaimana ketika ada pendamping? Sama dalam proses ini ketika Kak menjadi bagian dari LPSK memberikan konseling kepada terlindung, begitu juga nanti ketika rekan-rekan ada yang menjadi sahabat saksi dan korban, tentu akan ada perlindungan dalam treatment yang berbeda. Ini kalau statusnya terlindung saksi atau korban itu kita punya treatment yang sesuai dengan ketentuan undang-undang. Tapi ketika menjadi mitra kami menggunakan juga berbagai upaya untuk memastikan keamanannya itu. Nah, jadi oleh karena itu ketika di dalam proses itu nanti ada beberapa ancaman gangguan, silakan Kak Anan sampaikan bahwa kami dari menangani ini kok kami dapat teror nih, WA ini, kami dapat kiriman nih di WA ini. Jadi kami juga punya suatu tindakan untuk mengantisipasi, untuk memastikan agar teman-teman yang bekerja sosial ini ya udah kerja dengan penuh kemanusiaan, kok masih dapat teror, padahal nggak ada kaitan dengan orang itu, karena orang itu nggak suka dan bagaimana sehingga mengganggu supaya tidak memberikan treatment ini. Nah ini
prinsipnya bisa kita lindungi, tapi masih prinsipnya berbeda dengan bentuk-bentuk perlindungan yang ada protapnya lah untuk para terlindung saksi dan korban. Jadi begitu. Nanti kalau teman-teman media yang stres ya silakan ada psikolog di sini. Korban ini, saya rasa ini bisa menyentuh kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang memang berada di daerah terpencil untuk mengakses keadilan. Saya berharap tentunya AJI ini juga bisa menjadi bagian dari LPSK melalui program perlindungan saksi dan korban. Bagaimana? Baik, tentunya pertama terima kasih karena dengan pertemuan yang cukup singkat ini kami sudah sedikit lebih memahami apa LPSK itu. Karena selama ini kan kita hanya tahu dalam berita-berita nasional, televisi maupun yang lain. Ke depan tentunya AJI siap berkolaborasi dengan LPSK dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait kinerja dari LPSK. Ya, baik. Terima kasih Mas. Ya, tadi ya sudah disampaikan oleh Mbak Yana, memang LBH Manado YLBHI ya untuk skala nasional, kami memang bersama Komnas HAM, LPSK itu kami merupakan mitra strategis ya. Artinya dengan adanya kegiatan seperti ini kami sangat berterima kasih pertama yang bersyukur apabila kita bisa membangun komunikasi kembali. Justru dengan adanya pertemuan seperti ini itu mempermudah komunikasi ya. Artinya kita bisa mempermudah komunikasi dan ini justru akan lebih arah kepada hal positif tentang soal advokasi tentunya. Artinya kepada korban saksi itu lebih memperoleh akses yang lebih cepat ketika mitra strategis kita ini dibangun dari sekarang ini untuk kemudian komunikasi lebih cepat itu harus kita jaga. Ya, baik ya. Iya, tentu kami atas nama LPSK ya sangat terima kasih dan apresiasi pada saudara sekalian, rekan jurnalis dan juga para peserta diskusi. Tujuan kami memang kami ingin mendekatkan layanan kepada masyarakat. Kita nggak tahu kapan bencana nanti bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan untuk menimpa siapa saja. Nah, ketika ada kasus seperti ini dengan diskusi yang singkat ini, tentu rekan-rekan ini baru mendapatkan informasi umum bagaimana nanti ketika ada korban sudah ada kok lembaga yang bertanggung jawab untuk memberikan pemulihan. Karena kami nggak bisa bekerja sendiri. Kami butuh namanya sinergitas, kolaborasi, dukungan dari saudara sekalian. Nah, karena itu memang melalui program ini, ya nanti ketika dalam prakteknya, ketika ada kasus-kasus, tentu nanti akan ada kontak person ya, dan juga besok di acara puncak Sarjana Budaya, silakan nanti juga mengisi pendaftaran itu. Ini adalah volunteer juga, tetapi nanti akan punya identitas lah. Kita akan ada SK dari LPSK, ada tanda pengenal, sehingga nanti kita bekerja itu ya ketika lagi liputan jurnalis, tapi ketika penanganan kasus bisa ganti ID SSK. Nah, nanti dengan begitu akan punya akses ke kantor polisi, ke kantor jaksa, tentu dengan tujuan baik ya, membantu korban, dan nanti kami adalah lembaga negara, jangan minta biaya ke korban, tapi minta biaya ke LPSK ketika menangani kasus ini. Sehingga membangun trust ini penting, dan kami ketika nanti menjadi bagian LPSK juga kami berharap juga akan menjaga nama baik lembaga karena kepercayaan korban pada masyarakat itu yang utama. Terima kasih. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang luar biasa pada hari ini sudah menyempatkan waktu untuk hadir. Dan terutama pula saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Udin yang sudah antusias ya, proaktif untuk mengikuti diskusi kita pada hari ini. Mengingat besok itu acara puncak dari LPSK yaitu Sarjana Budaya itu sukses besar. Nanti ada rencana tindak lanjut dari kegiatan besok itu, kita akan mengadakan rekrutmen sahabat saksi dan korban itu akan menjadi bagian dari LPSK. Itu dari semua unsur. Kita buat konsep pentahelix dari pemerintahannya, di media, dari pelaku usaha, dari kegiatan sosial itu semua terlibat menjadi bagian dari LPSK. Jadi saya izin nanti mengkontak kawan-kawan di sini, saya kirim surat undangannya via WA, itu semua nomor WhatsApp. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.